Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah. Shalom. Boleh lambaikan tanganmu di rumahmu tinggal. Tetap lambaikan tanganmu, katakan shalom. Damai sejahtera bagi alam kita semua. Selamat kita ada dalam pertemuan ibadah raya live streaming pada pagi hari ini bersama dengan GKI Gideon Karismatik. Mari sebelumnya saya ingin mengajak kita semua tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari arahkan hatimu. Arahkan hatimu kepada pemandangan mata Allah. Dia yang kita tinggikan dan kita agungkan. Namanya Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kembali Tuhan. Oleh karena perkenan-Mu Tuhan buat kami semua, kami boleh ada pada hari ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Kami ada hari ini adalah karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami memulaikan ibadah raya ini Tuhan dengan satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Kami tabiskan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Kita punya Allah, kita punya Bapa yang ajaib, yang sangat baik dalam hidup kita. Bapa Sorgawi. Haleluya. Mari semua katakan
saudara yang di rumah katakan bicara. Mari yang di rumah katakan beri hati selalu. Yang di rumah katakan mencari saudara. Haleluya. Sekali lagi katakan bicara. Mari Bapak Ibu yang di rumah katakan semua yang terjadi. Amin. Semua yang terjadi. Kami tetap berkata bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan yang terjadi bagi bangsa kami. Kami mau berkata terima kasih dan bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita harus percaya rencana Tuhan adalah rencana yang indah, yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kita semua dan bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin saudara. Haleluya. Let's go!
Yesus Tuhan adalah juru selamat dunia. Haleluya. Semua mulut mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
lebih dari Jesus, lebih dari Saudara yang di rumah, yang ada di sini, kau ambil waktu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ambil waktumu berdoa, mengucap syukur. Jesus, I call my shake you, I call my aunties, thank you. Terima kasih Bapa. Terima kasih Sekali lagi terus katakan, ibu bapak yang di rumah, bangkit berdirilah, bangkit berdiri, ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, haleluya, tetap dalam sikap berdoa dan menyembah, haleluya. Sungguh kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari kehidupan kami. Kami akan menangkap, kami akan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kehidupan yang Kau berikan buat kami, untuk anugerah, kemenangan, keselamatan, bahkan Tuhan Yesus, mujizat demi mujizat Tuhan sanggup menyatakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau mulaikan ibadah ini, kami mau menyanyi, menari, melompat bagi kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Mari semua yang ada di rumah, kita bersama-sama, semua orang percaya, katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya, shalom, shalom, haleluya, haleluya. Mari saudara, hari ini saya percaya adalah hari berkat buat kita semua, amin. Amin. Haleluya. Hari mujizat buat kita semua. Saudara, boleh kanan kirimu, boleh menyapa suamimu atau istrimu, anak-anakmu. Katakan, Tuhan memberkatimu. Katakan saudara, yang di rumah katakan, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Ada satu sobat kita yang setia. Siapa namanya? Yesus Kristus namanya. Ada satu sobatku yang setia. Pernah dia yang menghibur hati saudara, hati saya, hati kita semua. Amin. Amin saudara. Sekalipun kau di rumah, boleh dong bersuara. Amin. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hati.
boleh silakan duduk yang ada di rumah. Saya percaya engkau siap diberkati, amin. Engkau siap diberkati Tuhan. Tidak membatasi jarak dan tempat, saudara. Hadirat Tuhan hadir dalam rumahmu, amin. Hadirat Tuhan ada di sini, ada di hidup kita, ada di rumah tanggamu, ada di rumah tinggalmu, amin. Amin, saudara. Mari tundukkan kepala. Kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh senior pastor. Kita naikkan satu pujian. Siapkanlah hatimu, saudara, untuk menerima kebenaran firman Tuhan, yang dimana di dalamnya terkandung janji-janji Allah buat kita semua. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Dan kita percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Bapa bagi setiap kami Bapa, curahkan saat ini. Kami butuhkan pengurapan-Mu. Ku siapkan, kami butuhkan Tuhan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Saatnya Bapa, kami semua umat jemaat tempat tinggal masing-masing untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu.
Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Kami semua akan duduk diam untuk menerima kebenaran firman. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku, kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Luar biasa sekali kita masih terus bertahan dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun masalahnya, tapi kita tetap bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sudah kesekian hari kita masuk PSBB, di mana saat ini semakin ketat, tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan. Dengan iman kita akan terus bersama Yesus. Sekalipun kita berada di rumah, sekalipun kita tidak dapat pulang kampung atau mudik, sekalipun kita tidak dapat pergi kemana-mana, tapi percaya kita tetap bersama Yesus. Kita terus, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar memiliki iman untuk bertahan sampai akhir. Kita lihat di dalam Ibrani 3 ayat 14, demikian firman Tuhan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat ini bahwa luar biasa, kalau kita terus bisa bertahan dengan iman kita terus bertahan sampai akhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa melihat satu cerita pada saat itu, pada zaman Raja Nebukadnezar yang menguasai Babel, membuat patung emas pada waktu itu, dan dia mengeluarkan titah bahwa para masyarakat rakyatnya, siapapun yang melalui patung emas itu, dia harus sujud menyembah. Siapapun, tidak terkecuali. Namun 3 orang yang beriman pun, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang takut akan Tuhannya, dia tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh sang raja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya raja pun marah, dan dia menyuruh 3 orang tersebut menghadap. Saat ditanya, raja mereka memberikan jawaban yang luar biasa. Pada saat mereka bertiga ditanya, Sadrak, Mesak, Abednego ditanya, memberikan jawaban yang luar biasa. Itu ada di dalam Daniel 3 ayat yang 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka dengan iman, mereka tidak takut sedikit pun. Dan sampai detik terakhir pun, saat mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya, dia tidak takut, Bapak Ibu Saudara. Karena iman mereka luar biasa, iman mereka dahsyat sekali. Mereka tidak takut. Iman mereka pun membuahkan hasil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah mengirimkan pertolongan tepat pada waktunya, dan nyala api itu tidak membakar dirinya. Luar biasa. Jadi dengan iman mereka, iman percaya mereka yang luar biasa, maka pada saat mereka dibuang ke perapian yang panasnya dinaikkan 7 kali lipat, pertolongan Tuhan datang tepat waktu dan tidak terbakar. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saat ini kita sedang mengalami permasalahan-permasalahan. Entah itu sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, hutang yang belum terlunasi, masalah dalam keluarga atau di sekolah atau di pekerjaan. Percaya akan janji-janji Tuhan. Meski kita belum memperoleh jalan keluar, tapi percaya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedikit bersaksi. Pada saat saya mengalami sakit, mata saya kanan buta, saya tidak ada mengeluh sedikit pun, karena saya percaya pertolongan Tuhan pasti ada. Karena Tuhan sudah membuktikan menolong saya dari waktu ke waktu. Dan pada saat itu saya hanya berdoa pada Tuhan. Dengan iman percaya saya, Tuhan akan pulihkan. Dan tepat pada waktunya, Tuhan pulihkan. Selesai saya dioperasi, dokter mengatakan, "Pak, ini mukjizat Tuhan." Dahsyat Bapak Ibu. Tapi itu yang saya pegang. Saya bisa katakan ini karena saya mengalami, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya bisa bersaksi dengan pengalaman saya. Jadi kalau mungkin kita saat ini sudah mulai permasalahan, apapun juga permasalahan itu, percaya akan jadi terang. Meski kita belum memperoleh jalan keluar, miliki iman yang bertahan sampai akhir, bukan iman yang setengah-setengah. Karena Bapak Ibu, kalau iman kita setengah-setengah, maka tidak ada yang kita capai. Pertolongan Tuhan pun tidak akan turun, dan kita tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Tapi kalau iman kita sungguh-sungguh, dalam kondisi saat ini, dengan iman kita yang sungguh-sungguh, percaya pertolongan Tuhan ada. Dan percayalah, apapun yang terjadi di dunia ini, semua pasti seizin Tuhan. COVID-19 pun terjadi di bumi ini, pastinya seizin Tuhan. Dan pertolongan Tuhan pasti akan datang untuk anak-anaknya. Jadi percayalah dengan iman Bapak Ibu Saudara. Miliki iman yang bertahan sampai akhir. Jangan sampai iman kita setengah-setengah. Kita pun akan mulai melihat setiap keadaan kita dengan cara rohani, bukan secara daging, bukan secara jasmani, tapi kita akan melihat secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita percaya dengan iman kita. Pada saat kita berdoa dengan iman kita, pada saat kita sakit, kita percaya sudah disembuhkan meski kita masih sakit. Percaya hutang kita sudah lunas meski kita masih memiliki hutang. Percaya Tuhan akan memakai hidup kita luar biasa meskipun keadaan kita sepertinya biasa saja. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, itu terus terang dalam kesaksian hidup saya, setelah saya mengenal Yesus, setelah tahun 90 saya mengikut Yesus dalam kehidupan saya, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu anak-anak saya kecil-kecil, hidup saya biasa-biasa. Saya kadang malam merenung, Tuhan, bisa nggak ya aku nyekolahin anakku? Itu yang bergulat di dalam hati saya. Tapi sekali lagi, saya percaya dengan iman saya, Tuhan sesuai janjimu, mau tidak akan jadikan aku ekor, tapi kepala. Mau tidak akan rendahkan aku, tapi kau akan muliakan aku. Dan janji itu terpegang dengan iman yang luar biasa. Dan betul-betul saya hanya berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kedua anak saya bisa dalam sarjana, bisa diwisuda. Dan saya percaya dengan janji iman, dengan iman saya, bahwa anak saya yang terakhir pun akan selesai sarjana. Inilah kedahsyatan iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh, kita tidak setengah-setengah dengan iman kita. Kita tidak pernah setengah-setengah. Dalam hidup saya cuma katakan, dalam hidup saya tidak ada istilah bendera setengah tiang yang ada di berkibar atau tidak berkibar sama sekali. Sehingga dalam hidup saya tidak ada kata setengah-setengah. Iman pun tidak setengah-setengah. Kalau kita mau beriman, kita beriman dengan penuh. Kita percaya dengan penuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk dapat sepenuhnya mempercayai Tuhan dalam pergumulan hidup kita, Anda pun harus benar-benar mengenal siapa yang Anda percaya. Siapa yang kita percaya dalam hidup ini? Si A, si B, hambanya, atau guru?
Yang kita percaya adalah Tuhan Allah kita. Kita percaya karena kita tahu bagaimana pribadi, karakter, kuasa, dan kemurahannya Allah Bapa kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo miliki hubungan yang intim dengannya. Terus bergaul dengan Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan supaya iman kita bisa terus bertumbuh. Karena hanya Tuhan yang bisa kita percaya. Hanya Tuhan yang bisa kita pegang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa membaca website gereja-gereja. Anda akan menemukan worship audio yang biasa didengarkan kapanpun. Renungkanlah firman Tuhan setiap hari dengan mendengarkan worship audio tadi. Terus dengarkan sambil kita merenungkan. Bapak Ibu Saudara, saat Anda mengenalnya, iman Anda pun akan semakin dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam COVID-19 kita work from house, work from home, kita learning from home, semua dari rumah. Ayo kita gunakan kesempatan itu untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. Kita perdengarkan audio tadi, terus sambil kita merenungkan, terus kita renungkan setiap firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Kesempatan ini pastinya terjadi di COVID-19 ada kehendak Tuhan. Pastinya akan ada hikmah yang luar biasa di balik ini semua. Jadi kita harus tahu, pada saat semakin mengenal Dia, kita mengenal karakternya, kita mengenal segalanya, iman kita akan semakin dibangkitkan. Kita kenali karakternya, kita kenali kuasanya, kita kenali karakter pribadinya, dan kita kenali kemurahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita semakin mengenalnya, maka iman kita pun akan semakin dibangkitkan. Meskipun mukjizat itu belum terjadi saat ini, tetapi jika Anda memiliki iman yang bertahan sampai akhir, maka iman Anda akan menarik kuasa Allah bekerja dengan dahsyat dalam hidup Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sekalipun mukjizat itu belum kita alami, Bapak Ibu Saudara sekalian, mukjizat itu belum terjadi dalam hidup kita, tetapi jika kita memiliki iman yang bertahan sampai akhir, maka iman Anda, iman saudara akan menarik kuasa Allah bekerja dengan dahsyat di dalam hidup Anda dan saya. Ini kunci Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau boleh saya renungkan, sekalipun mukjizat tidak terjadi, milikilah iman yang bertahan sampai akhir. Maka iman tersebut akan menarik kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Mari kita coba aplikasikan. Apakah saat ini Anda sedang mengalami permasalahan yang belum ada jalan keluarnya? Apakah saat ini Anda sedang mengalami permasalahan yang belum ada jalan keluarnya? Jika iya, mari kita memiliki iman yang benar, iman yang penuh, dan kita percaya pertolongan Tuhan akan datang tepat waktunya. Mukjizat Tuhan akan hadir untuk kita. Sudahkah Anda memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Allah atas permasalahan yang sedang Anda hadapi? Kalau belum, mari saatnya kita untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh untuk menghadapi masalah yang ada, untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Mari saudara,
dan hal-hal apa yang Anda lakukan untuk semakin menguatkan iman supaya bisa bertahan sampai akhir. Tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya Anda semakin mengenal, karena iman Anda pun akan semakin dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itulah beberapa hal untuk kita bisa memiliki iman sampai akhir. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Saya akan berdoa untuk kita bersama. Bapa yang baik, ajari kami memiliki iman yang bertahan sampai akhir. Apapun permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya Engkau akan bekerja secara dahsyat dan memberi jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi. Sebelum kita bersyafaat, Ibu Bapak Saudara, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli oleh kasih Kristus dengan kerendahan hati. Saya ingin mengundang kita semua, saudara yang ada di rumah dan kita semua yang ada, untuk berdiri. Mari kita berdiri bersama-sama. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Saya ingin mengajak Ibu Bapak kita bersama-sama bersyafaat. Kita mau berdoa untuk semua kehidupan kita dan berdoa untuk bangsa yang kita cintai ini. Haleluya Yesus. Christ is enough for me, for you, for us. Cukup bagi kami Tuhan.
kemuliaan, segala pengagungan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Karena Engkau Tuhan layak kami puja, layak kami puji, layak kami sembah, layak kami agungkan. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus namanya, Juru Selamat dunia, yang kepadanya lah kami memuji-muji, kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tiba saatnya Bapa, kami mau naikkan syafaat kami. Kami mau berdoa bagi umat Tuhan, orang-orang percaya. Ibu Bapa yang ada di rumah, saya mau berdoa buat engkau semua. Mari letakkan tangan kananmu di dadamu saat ini. Letakkan tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah umat-umat ketebusan Tuhan. Orang percaya yang sudah dianugerahkan kasih karunia, berkat berkelimpahan bagi hidup kami. Bahkan kami ada hari ini pun karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini, dan yang meletakkan tangan kanannya di dada, hari ini aku berdoa Bapa, berkat-Mu alirkan bagi mereka semua. Damai sejahtera Allah, keberkatan, limpah kasih karunia, kehidupan, sukacita, pemulihan terjadi buat setiap umat-Mu. Semua yang ada di rumah, yang meletakkan tangan mereka di dada mereka, apa yang sedang mereka hadapi saat ini Bapa, kami tidak tahu. Tapi Tuhan tahu akan setiap keperluan, kebutuhan, kerinduan umat-umat-Mu. Itu sebabnya dari tempat ini Bapa, Hamba berdoa berkat-berkat Tuhan mengalir atas rumah tangga mereka dan pribadi mereka masing-masing. Kinanata sakyataka, aku berkata kepadamu, angkat syarawataka, aku ada di dalam genggaman kinanata tangan kasih-Mu. Itu sebabnya berjalanlah bersamaku. Terima kasih Bapa. Memberkati sebagai imam-imam, kepala keluarga, ajarkan Tuhan senantiasa suatu ketaatan dalam keluarga. Berkati setiap imam, berkati setiap istri, berkati setiap anak-anak, menantu cucu mereka, orang tua, mertua diberkati. Usahamu saat ini, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, usaha umat-Mu diberkati. Pekerjaan umat-Mu saat ini diberkati Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, mari saudara yang rindu mendapatkan pekerjaan, berimanlah kepada Tuhan. Saya berdoa Bapa, setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang beriman kepadamu, sebagaimana firman Tuhan tadi, kami beriman kepada Kristus Yesus. Biarlah Tuhan bukakanlah pintu berkat, bukakanlah jalan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan nyatakan, terimalah ini di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan bekerja pada waktunya nanti. Tuhan tetapkan sesuai dengan rencananya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati setiap Tuhan Yesus ekonomi keluarga umat-Mu yang saat ini mungkin agak kurang kondusif Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mampu menyediakan segala berkat-berkat. Burung di udara Tuhan pelihara. Uratakan nama takyaralah syakaratakan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan mereka di dada, menerima berkat Tuhan, dicukupkan segalanya di dalam nama Yesus. Bahkan kesehatan, perlindungan Tuhan ada buat mereka semua. Terima kasih Bapa. Demikian kami yang ada di tempat ini. Saat ini pun kami beriman kepadamu Bapa. Segala kebutuhan kami Tuhan sanggup cukupkan. Perlindungan Tuhan ada buat setiap kami. Kasih setia Tuhan ada buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami yang sudah mengambil bagian pada hari ini, kami percaya jadi lelah kami tidak pernah sia-sia. Dan kami tahu kami lakukan ini seperti untuk Tuhan.
Itu sebabnya Bapa, berdaulatlah atas kami semua, berdaulatlah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur jemaat Tuhan yang ada khususnya di JKI Gideon Karismatik dan yang tidak pun yang mendengarkan ibadah ini. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya saudara kita mau berdoa untuk Indonesia, tanah air yang kita cintai pada hari ini. Haleluya, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah pun boleh mengangkat doa di hadapan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Sebelumnya kita naikkan pujian. Hatiku rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa kami. Saudara, doakanlah bangsa kita, doakanlah pemimpin bangsa kita. Kita harus peduli akan bangsa ini dan pemimpin bangsa kita, pemerintah bangsa kita. Mari katakan, singer naikkan pujian ini. Hatiku rindu, Bapa dalam nama Yesus, saat ini kami satukan hati kami, Bapa. Kami rindu melihat curahan-Mu terjadi bagi bangsa kami. Engkaulah tercinta negeriku Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia. Sekali lagi katakan, haleluya. Mari semua yang di rumah boleh katakan, haleluya. Kami melihat kuasa, katakan amin. Semua tersenyum bagi Indonesia, amin. Haleluya. Saudara semua yang ada di rumah dan ada di sini, mari kita tersenyum melihat bangsa ini, karena bangsa ini sedang ada dalam pemulihan. Sedang ada pemulihan Tuhan kerjakan bagi bangsa kami. Tuhan, kami percaya, kami sungguh yakin Tuhan, bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa kami penuh dengan lawatan Allah dan hujan-hujan pertobatan terjadi bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Gereja dan umat Tuhan saat ini memohon kepadamu Bapa, untuk tanah air yang kami cintai, untuk Indonesia yang kami cintai, untuk pemerintah, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta jajarannya yang ada terkait di dalamnya. Tuhan, kami berdoa, kami mau lepaskan shalom untuk setiap pemerintah bangsa kami, shalom untuk Indonesia yang kami cintai, blessing Tuhan untuk Indonesia, blessing Tuhan untuk pemerintah kami. Bergantilah Bapa apa yang mereka saat ini sedang kelola, yang sedang mereka pikirkan. Kami percaya Tuhan taruh hikmat buat pemerintah kami, dan akan terjadi terobosan yang baru bagi bangsa kami. Bahkan Tuhan Yesus, lawatan itu pun terjadi, pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami akan segera pulih, dibebaskan dari ekonomi global yang ada saat ini. Tuhan, semua Tuhan Yesus akan dipulihkan, dibangkitkan kembali Tuhan Yesus. Dan Indonesia benar-benar akan menjadi Indonesia Raya yang merdeka, yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat masyarakat yang ada, mereka yang mengetahui akan setiap peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Mari Bapak, ajarkan kami semua untuk taat kepada pemerintah bangsa kami, agar mereka Tuhan bisa mengendalikan diri untuk bisa memutus setiap rantai penularan dari saat ini Bapak, COVID-19 yang terjadi bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, ada perlindungan, ada hikmat Tuhan buat setiap masyarakat bangsa Indonesia. Allah Roh Kudus,
biarlah hujan-hujan pertobatan terjadilah bagi bangsa kami. Umat-umat Tuhan terus bertekun di dalam mezbah Allah. Terima kasih Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam Yesus ada harapan, saudara. Di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kami juga Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat ini. Baik senior pastor Toto Dirgantoro, semua Tuhan, para pemusik, para pemuji, bahkan pemimpin pujian saat ini Tuhan, dan yang multimedia, mengambil bagian multimedia. Tuhan Yesus, kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami lakukan ini, benar-benar kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan berkaryalah atas hidup kami, memberkati setiap bentuk pekerjaan pelayanan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang ada. Kami yang melayani hari ini diberkati Tuhan. Dan semua umat Tuhan yang dilayani di rumah mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga bagi setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kota wisata, yang ada di Cibubur dan sekitarnya. Tuhan, Engkau juga lepaskan blessing Tuhan atas orang-orang percaya dari gereja-gereja. Dan setiap Tuhan Yesus lingkungan kami tinggal diberkati, wilayah kami tinggal diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ini sukacita kami. Terlebih daripada itu, kami mohon bersama-sama Engkau berikan pengampunan buat setiap kami. Karena kami Tuhan melakukan setiap dosa, kekurangan, kelalaian. Tuhan Allah yang penuh dengan pengampunan. Ketika kami mengaku jujur di hadapan-Mu, maka Engkau Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Engkau yang mengampuni setiap dosa-dosa kelalaian kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jawaban-jawaban doa yang sudah kami terima dengan iman percaya kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan dari tempat ini. Tetapi kami percaya berkat Tuhan tetap mengalir selama-lamanya atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari Ibu Bapak yang ada di rumah, kami yang ada di rumah, baru bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Tuhan kita Yesus. Ajaib Tuhan.
kami pada hari ini Bapa. Kami siap Tuhan Yesus menerima berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, perlengkapan senjata Allah kami butuhkan, yaitu ketopong keselamatan, berbaju zirahkan keadilan, yang berikat pinggangkan kebenaran, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Keluar masuknya kami ada di dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan sudah menyinari dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Mari Ibu Bapa, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa akan memberkati kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, kesehatanmu, kesehatan kita semua, untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Mari katakan bersama-sama, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, haleluya, haleluya. Semua kita yang berkati katakan bersama-sama, ada satu pengumuman saja saudaraku yang ada di rumah juga, bahwa ibadah live streaming, ibadah raya live streaming akan kita adakan kembali pada minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Jadi saya menghimbau Ibu Bapak dan anak-anak, persiapkanlah roti dan anggur atau sirup warna merah untuk kita bersama-sama ada di dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Itu saja pengumuman dari gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Ibadah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.